Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan berbahagia di tengah kondisi pandemi yang tak kunjung usai. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajak salah seorang teman saya untuk membahas tentang polemik ucapan Selamat Natal. Nah, perayaan Natal menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Kristiani, baik di dunia maupun di Indonesia. Menariknya, di Indonesia perayaan Natal tidak hanya menyibukkan umat Kristiani untuk mempersiapkan berbagai persiapan untuk menyambut acara tersebut, namun juga menyibukkan diri atau entah mensibuk-sibukkan diri sebagian umat non-Kristiani untuk beradu dalil tentang boleh atau tidaknya mengucapkan Selamat Natal. Saya rasa teman-teman di sini sudah paham terkait polemik ucapan Selamat Natal tersebut, yang tiap tahun selalu ada saja. Setiap masuk bulan Desember akan selalu muncul itu selisih pendapat tentang boleh atau tidaknya mengucapkan Selamat Natal. Nah, kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu alumni IAIN Surakarta. Namanya adalah Mas Novi. Dia menyelesaikan pendidikan strata 1 tentang pendidikan agama Islam di IAIN Surakarta, lalu melanjutkan pendidikan strata 2-nya masih di IAIN Surakarta dengan program studi manajemen pendidikan Islam. Dan hari ini dia menjadi tenaga pengajar pendidikan agama Islam di salah satu sekolah di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Tentu yang sebagai orang yang telah menempuh pendidikan tentang agama Islam baik di strata 1, kemudian dilanjutkan di strata 2, lalu hari ini menjadi pengajar pendidikan agama Islam, tentu telah banyak pengalaman yang Mas Novi ini dapatkan, entah itu dari muridnya atau mungkin dari rekan kerjanya atau mungkin juga dari tempat lain. Nah, sebagai orang yang mendalami tentang ilmu agama Islam, baik ketika dulu waktu kuliah dan juga hari ini sebagai seorang tenaga pengajar pendidikan agama Islam, bagaimana sih tanggapan Mas Novi terkait adanya polemik ucapan Selamat Natal yang menurut saya itu penting nggak penting gitu? Menjadi tidak penting, menurut saya menjadi tidak penting karena ya mau kita mengucapkan Selamat Natal atau tidak, itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap iman atau akidah umat Kristiani. Namun menjadi penting untuk dibahas karena dalil-dalil yang biasanya digunakan untuk melarang ucapan Selamat Natal itu berpotensi menimbulkan perseteruan antar umat beragama, karena biasanya dalil-dalil tersebut tidak sebatas digunakan untuk melarang ucapan Selamat Natal, namun juga akan berujung pada olok-olok terhadap agama lain, khususnya dalam hal ini adalah agama Kristen. Ya. Jadi begini, polemik ataupun perdebatan tentang boleh atau tidak mengucapkan hari raya agama yang lain, saudara kita yang lain, itu menjadi semacam agenda tahunan dalam tanda kutip. Nah, menurut saya perdebatan seperti ini merupakan perdebatan yang kontraproduktif. Mengapa demikian? Karena begini, misalnya kalian memilih untuk mengucapkan selamat hari raya kepada saudara kita yang beragama lain. Kalau menurut saya itu merupakan sebuah sikap yang baik. Kenapa demikian? Karena dalam kultur kita, ya dalam kultur Indonesia, kita seringkali kan diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, bahwa ketika orang lain itu senang, kita juga dianjurkan untuk ikut juga senang. Demikian pula juga sebaliknya, ketika ada orang lain yang susah, nah kita diperintahkan untuk berbelasungkawa. Nah, saya kira ini menjadi dasar bagi kalian ataupun sikap kalian untuk kemudian memilih mengucapkan selamat hari raya kepada saudara kita yang beragama lain. Nah, polemik ini saya kira juga timbul, ada, dan seperti seperti tiap tahun itu menjadi agenda tahunan, itu tidak terlepas dari semakin dalam tanda kutip religiusnya masyarakat kita. Religius dalam hal ini adalah religius itu seringkali dipahami oleh mereka sebagai sesuatu paham untuk menutup diri. Padahal sepemahaman saya, semakin orang itu menjadi religius, harusnya dia semakin open minded terhadap orang lain. Nah, dalam agama kita misalnya, agama Islam, kita itu seringkali kan diperintahkan dalam beragama, salah satunya itu adalah meneladani sifat-sifat Tuhan. Nah, dalam hal ini
ketika kita berislam maka kita juga harus meneladani sifat-sifat Tuhan dalam konteks kita sebagai makhluk. Nah, yang paling dominan dalam meneladani sifat-sifat Tuhan itu tidak lain adalah cinta dan kasih. Jadi sebenarnya terkait polemik ucapan selamat Natal itu memang seharusnya tidak menjadi persoalan yang dibesar-besarkan seperti itu ya, karena itu memang sebagaimana saya juga singgung di depan bukan menjadi persoalan yang besar seperti itu. Nah, kemudian gini Mas, terkait boleh atau tidaknya mengucapkan selamat Natal, biasanya kan akan muncul banyak sekali dalil, baik itu hadis maupun ayat Al-Quran atau bahkan mungkin pendapat tokoh-tokoh agama tertentu seperti itu. Nah, salah satu dalil yang banyak digunakan untuk melegitimasi pelarangan ucapan selamat Natal, bahkan tidak hanya selamat Natal, dalil ini yang akan saya sebutkan ini adalah dalil yang juga digunakan untuk melarang rasanya banyak sekali perbuatan, tidak sebatas ucapan selamat Natal, bahkan perayaan tahun baru dan juga perayaan-perayaan yang lain seperti itu. Memang tujuannya hadis ini disampaikan, kalau sepenangkapan saya, disampaikan untuk melegitimasi larangan untuk melakukan tindakan tertentu seperti itu. Namun sayangnya kemudian hadis ini dijadikan dalil untuk orang-orang yang kurang mau mempelajari lebih lanjut atau sebatas mendengar seperti itu, untuk melegitimasi perbuatannya yang perbuatannya itu sudah merujuk kepada tindakan-tindakan intoleransi seperti itu. Nah, dalil tersebut adalah hadis kalau tidak salah yang isinya kurang lebih barang siapa menyerupai suatu kaum maka merupakan bagian dari kaum tersebut. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Novi, barangkali kalau ada asbabun nuzulnya atau mungkin konteksnya atau yang bagaimana, sebenarnya bagaimana sih hadis tersebut seperti itu sampai kok bisa digunakan untuk melegitimasi pelarangan ucapan selamat Natal dalam hal ini khususnya? Ya, jadi berbicara tentang hadis, tentu yang pertama kita perlu berbicara tentang konteksnya, ataupun yang pertama kita perlu belajar tentang sejarahnya. Jadi berkaitan dengan hadis tersebut, hadis yang familiar disebut dengan hadis tasyabbuh, sejarahnya begini. 15 abad yang lalu itu memang dalam situasi tersebut sebuah identitas, dalam hal ini adalah identitas komunal, itu memang menjadi bagian yang penting. Nah, pada suatu ketika itu terjadi, ada seseorang yang kemudian paginya itu beragama Islam, sorenya itu kemudian keluar dari Islam. Nah, mengetahui kejadian tersebut, Rasulullah itu dalam tanda kutip murka. Maka keluarlah hadis ini yang kemudian menjadikan dasar legitimasi bahwa seorang muslim itu harus memiliki identitas. Maka diperintahkan untuk memanjangkan jenggot, kemudian berpakaian dan sebagainya. Nah, kalau kita berkaca hari ini, kita hari ini kan sebagai warga dunia. Artinya apa? Artinya begini, aksesoris-aksesoris tersebut, aksesoris seperti berpakaian dan sebagainya, itu sebenarnya tidak menjadikan keberislaman kita, identitas kita sebagai seorang muslim itu tergerus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara hadis, maka kita juga harus berbicara tentang sanad, gitu ya. Nah, sepanjang yang saya pahami, hadis tersebut ataupun hadis menyerupai itu tidak diriwayatkan atau tidak tertulis dalam dua kitab besar, yaitu kitab hadis Bukhari dan Muslim. Nah, artinya apa? Artinya begini, kalau hadis tersebut tidak tertulis dalam atau tidak diriwayatkan dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim, maka kredibilitasnya ataupun redaksinya perlu dipertanyakan. Ketika itu menjadi sebuah landasan ataupun dalil untuk kita bersikap. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam agama Islam itu ada namanya kaidah. Salah satunya adalah kaidahnya adalah al-adah al-muhakamah. Al-adah al-muhakamah itu maksudnya bagaimana? Artinya adalah begini, kurang lebih tradisi yang tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama kita yaitu Islam bisa diakomodir, bisa diakomodir. Seperti halnya juga budaya, berpakaian dan sebagainya. Nah,
lanjut. Selain adanya hadis tadi yang digunakan untuk melegitimasi tidak boleh mengucapkan selamat Natal, saya juga pernah mendengar dari teman-teman yang memilih mengucapkan selamat Natal itu juga memiliki dasar. Salah satunya dasar mereka adalah surat Maryam ayat 33. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Novi, benar nggak sih kita boleh menggunakan surat Maryam ayat 33 sebagai dasar untuk memperbolehkan mengucapkan selamat Natal? Ya, jadi begini, memang di dalam Al-Quran itu memang terdapat Quran surat Maryam ayat yang ke-33 yang itu alih bahasanya kurang lebih adalah begini, salam sejahtera untukku pada hari kelahiranku, pada hari di mana aku dibangkitkan nanti. Nah, menurut penuturan mufasir kenamaan Indonesia yaitu Profesor Quraisy Shihab, ayat tersebut boleh dijadikan dalil ataupun landasan bagi kalian yang memilih untuk memberikan selamat hari raya kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Jadi itu menjadi semacam legitimasi bagi kalian yang memilih untuk mengucapkan selamat hari raya bagi pemeluk agama lain. Berarti kita boleh menggunakan ayat tersebut sebagai dasar untuk memperbolehkan mengucapkan selamat Natal, gitu ya? Nah, kemudian terlepas soal dalil boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal, kita sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di negara yang sangat majemuk ya, karena Indonesia ini kan tidak hanya agama yang beragam, namun sukunya juga beragam, bahasanya juga beragam. Bahkan sebagai contoh misalnya bahasa Jawa yang sama-sama di Jawa Tengah, bahasa Jawa yang di Cilacap dengan yang di Wonogiri itu tentu akan berbeda meskipun sama-sama bahasa Jawa. Nah, sebagai warga negara yang tinggal di lingkungan yang majemuk, tentu kan tidak mudah ya Mas, apabila kita ingin menghindari misalnya hal-hal yang berkaitan misalnya dengan tradisi, budaya, adat dan sebagainya. Khususnya terkait perayaan hari besar, bagaimana sih seharusnya sikap kita sebagai umat Islam untuk menyikapi perayaan-perayaan yang ada di sekitar kita, khususnya perayaan di luar yang dipercaya atau diyakini oleh agama Islam. Jadi begini, dalam agama, bahkan setiap agama itu kan menganjurkan untuk mempererat persaudaraan. Nah, dalam agama Islam sendiri ada namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan satu keyakinan yaitu Islam. Nah, sebenarnya persaudaraan itu tidak hanya satu agama saja, yaitu persaudaraan ada yang namanya ukhuwah watoniyah. Jadi meskipun kita itu berbeda agama, tetapi perlu diingat kita masih punya satu kesamaan, yaitu apa? Kita sebangsa dan setanah air. Artinya apa? Artinya meskipun kita berbeda agama, kita tetap satu saudara, tetap bersaudara gitu. Nah, berkaitan dengan itu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, sikap kita ketika kita itu melihat ataupun sedang pemeluk agama lain merayakan hari besarnya, maka paling tidak minimal kita juga ikut senang. Seperti dalam kultur kita tadi, bahwa ketika orang lain senang ya kita ikut senang, ketika orang lain susah kita ya ikut berbelasungkawa. Meskipun kita tidak ikut mengucapkan, minimal kita juga ikut senang ketika ada saudara-saudara kita yang lain, dalam hal ini adalah pemeluk agama yang lain, itu sedang merayakan hari rayanya. Kembali ke pembahasan mengenai dalil yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan ucapan selamat Natal. Bahkan kemudian tadi kita sudah membahas bagaimana sikap kita seharusnya sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di lingkungan yang majemuk seperti itu ya. Nah, tadi Mas Novi menyebutkan kita tuh harus turut bersuka cita juga ya, kita juga harus turut merasakan senang juga ketika orang lain juga ikut senang seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan terakhir dan juga penutup untuk perbincangan kali ini gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kalau tadi ketika kita melihat hari raya agama lain, kita harusnya turut bersuka cita juga gitu, turut merasakan senang juga. Nah, saya sering kali dijudge orang atau dikatai orang, katanya ketika saya telah mengucapkan selamat Natal, itu berarti saya telah mengakui bahwa Yesus ini sebagai anak Tuhan, di mana pemahaman tersebut tidak diyakini dalam agama Islam. Nah, kemudian dengan adanya pemahaman tersebut lantas
menjadikan akidah saya luntur. Nah, saya mau bertanya, benar atau tidak sih kalau kita mengucapkan selamat hari Natal itu lantas akidah atau iman kita itu luntur seperti itu? Sebenarnya pernyataan ataupun statement seperti itu kan biasanya muncul di media sosial dan sebagainya. Menurut saya statement ataupun pernyataan seperti itu merupakan statement yang sembrono ataupun ugal-ugalan. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya pahami dan juga masyarakat juga pahami juga, bahwa akidah itu kan sesuatu yang kuat, yang menancap dalam diri kita. Artinya tidak serapuh itu. Artinya akidah tidak bisa disamakan dengan sesuatu hal yang kemudian itu rapuh. Misalnya saja disamakan dengan gorengan yang paginya itu kita beli, siangnya kemudian melempem. Tidak bisa disamakan dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau mau memang kalian ingin dalam tahapan berhati-hati, saya kira pernyataan-pernyataan melunturkan akidah itu ya termasuk pernyataan yang sembrono gitu, menurut saya gitu. Jadi misalnya kalian memilih untuk mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain, atau misalnya kalian ingin bersuah foto di gereja tua ataupun gereja ikonik, ataupun bersuah foto di candi-candi, itu tidak serta-merta kemudian melunturkan ataupun menggerus akidah kita. Berarti kalau kita selfie gitu di Candi Borobudur itu tidak lantas kita menjadi Buddha seperti itu ya? Tidak serta-merta demikian begitu. Maka seperti yang saya katakan tadi, ketika ada pernyataan seperti itu saya kategorikan sebagai pernyataan yang sembrono, yang ngawur seperti itu, Mas. Iya. Nah, jadi itu teman-teman perbincangan kita kali ini terkait polemik ucapan selamat Natal. Pada intinya untuk teman-teman akan memilih mengucapkan atau tidak selamat Natal itu menjadi pilihan pribadi teman-teman. Namun harapan saya pilihan tersebut tidak membawa teman-teman ke arah mengolok-olok keyakinan agama lain atau sosok penting dalam agama lain. Gitu. Nah,